Mana Sorgawi. Bilangan 666 dalam Alkitab. Angka 666 merupakan salah satu bagian Alkitab yang menarik banyak orang untuk mengetahuinya. Terkadang bilangan ini selalu disangkut pautkan dengan satanisme dan antikristus. Bilangan atau angka 666 hanya dapat ditemukan dalam kitab Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Secara khusus, Wahyu pasal 13 menulis tentang adanya dua binatang. Binatang pertama, ayat 1-10, menunjuk pada antikristus yang akan muncul sebagai pemimpin dari gabungan bangsa-bangsa di akhir zaman untuk melawan Allah. Sementara binatang kedua, ayat 11-18, menunjuk pada asisten dari antikristus. Binatang kedua inilah yang akan mengadakan tanda-tanda mukjizat untuk melancarkan penyembahan bagi binatang pertama, antikristus. Ia akan memberikan perintah membuat patung dari binatang pertama, serta memberikan hidup bagi patung tersebut dan menuntut penyembahan dari semua penduduk dunia pada waktu itu. Tafsiran Alkitab Wycliffe kurang lebih juga menyebutkan hal yang sama mengenai binatang dalam pasal ini. Bahwasannya binatang yang muncul dalam bumi adalah antikristus, Wahyu 13 ayat 11, dan binatang yang muncul dari laut adalah nabi palsu, Wahyu 13 ayat 1. Makna angka 666. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu 13 ayat 16-18. Ayat ini dipakai untuk menjadi dasar bahwa angka 666 adalah antikristus. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperhatikan bahwa kitab Wahyu bisa diterjemahkan secara simbol. Binatang dalam ayat ini memberi tanda di lengan dan di dahi, dan ini hanyalah simbol. Rasul Yohanes penulis Wahyu dan orang Yahudi mengerti arti tangan dan dahi adalah sebuah kultur dari referensi Ulangan 6 ayat 6-8, di mana Tuhan memberikan perintah bagi orang Israel yang harus diperhatikan dan mengikatnya sebagai tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Tradisi Yahudi tidak mengerti hal ini sebagai penafsiran literal. Meskipun ada Yahudi ortodoks yang menggunakan aksesoris tefillin berbentuk kotak atau silinder yang isinya kutipan ayat dari kitab suci yang diikat di lengan dan dahi seseorang, sebagai simbol mereka mempunyai Taurat di tangan dan di dahi. Namun sebenarnya orang Yahudi mengerti ini bukan benda atau cap di tangan atau kepala, melainkan sebuah simbol bahwa hukum itu ada di kepala untuk diingat dan mempengaruhi pikiran, dan hukum itu ada di tangan untuk dilakukan. Bilangan 666 dalam Wahyu 13 ayat 18 bukanlah literal benda atau cap, melainkan ide atau sebuah pengajaran yang sengaja disebarkan oleh binatang tersebut untuk mempengaruhi orang agar tidak percaya Yesus atau menolak Yesus, dan hal ini adalah pengajaran sesat yang mempengaruhi cara berpikir, tanda di dahi, dan bertindak, tanda di tangan. Hikmat memahami tanda 666. Sekali lagi, Wahyu 13 ayat 18 dapat disimak bahwa yang penting di sini adalah hikmat. Hikmat yang dimaksud adalah kepekaan rohani untuk melihat tanda 666. Dalam aksara atau manuskrip lebih awal, angka ini ditulis dengan simbol alfabet Yunani, Chi, Chi, Sigma, dan jika digabung cenderung dapat dilihat angka 666. Tapi di satu sisi dari huruf ini juga terdapat simbol Kristus. Dalam kitab Wahyu, antikris disebut binatang dan bilangannya ialah 666.
Banyak penafsir percaya bahwa angka 6 merupakan angka manusia dalam Alkitab, dan angka 3 merupakan angka bagi Allah. Dalam Perjanjian Lama, angka 3 adalah simbol kekudusan dan lazim dihubungkan dengan Trinitas. Oleh karena itu, 3 angka 6 yang berjajar itu melambangkan seorang manusia yang telah menjadikan dirinya sendiri Allah, sebagaimana para kaisar Roma yang jahat ketika berkuasa di saat kitab Wahyu diturunkan. Jadi, sebenarnya angka 666 yang ingin ditunjukkan kepada kita adalah sebuah pengajaran yang menyerupai atau menyamar seperti pengajaran Kristus yang terlihat seperti Kristus padahal bukan dari Kristus. Angka 6 adalah angka manusia, sedangkan angka 7 adalah angka Allah yang merupakan bilangan sempurna. Kejadian 2 ayat 1-4, Keluaran 20 ayat 8-11, Yohanes 4 ayat 22. Bilangan 666 tidak mencapai kesempurnaan sebagaimana bilangan 777. Bilangan 666 bukanlah chip, benda atau tanda, melainkan sesuatu yang mempengaruhi dan menyesatkan pikiran manusia dan mempengaruhi sikap manusia sehingga mereka mengira menyembah Tuhan, namun sebenarnya tidak. Sebagian dari mereka melawan Kristus secara terang-terangan dan sebagian dari mereka mengira menjadi anak Tuhan, namun sebenarnya bukan. 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mana Sorgawi.